Anime yang nomor satu adalah Kimi no Na wa atau Your Name. Anime movie yang satu ini sebenarnya udah terkenal banget dan Mio yakin beberapa di antara kalian pasti udah nonton. Anime ini bercerita tentang dua remaja bernama Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana yang secara tiba-tiba bertukar tubuh. Mitsuha yang mendambakan kehidupan perkotaan di Tokyo secara tiba-tiba terbangun di dalam tubuh siswa laki-laki SMA di kota Tokyo. Begitu pula Taki yang terbangun dengan di dalam tubuh Mitsuha. Selama sehari penuh mereka akan bertukar tubuh dan kembali ke tubuh masing-masing keesokan harinya. Begitu seterusnya. Pada awalnya mereka berpikir semuanya adalah mimpi. Namun akhirnya mereka mulai percaya setelah teman-teman di sekitarnya mulai menyadari keanehan di diri mereka. Singkat cerita, mereka mulai menemukan cara untuk berkomunikasi, yaitu meninggalkan not di buku, telepon, bahkan anggota tubuh mereka. Akhirnya mereka setuju untuk mencatat keseharian mereka dan menyampaikan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan agar tidak dicurigai oleh orang-orang di sekitar mereka. Pada akhirnya mereka mulai terikat satu sama lain tanpa sadar. Bahkan Mitsuha mulai jatuh cinta kepada Taki. Namun tiba-tiba mereka berhenti bertukar tubuh saat sebuah komet melintas di langit Jepang. Taki yang penasaran mencoba untuk mencari Mitsuha dan bertemu dengannya langsung. Anime yang kedua adalah Koe no Katachi atau A Silent Voice. Anime ini mengisahkan tentang seorang remaja laki-laki bernama Soya Ishida yang berencana untuk mengakhiri hidupnya. Namun dia berubah pikiran. Kenapa dia melakukannya? Ternyata ini ada hubungannya dengan kejadian waktu dia masih SD. Ternyata saat sekolah dasar, Ishida sangat nakal dan suka menjadi teman-temannya. Pada suatu hari, ada seorang perempuan tuli bernama Sonko Nishimiya yang merupakan murid dan baru di sekolahnya. Ishida dan teman-temannya pun mulai membuli Nishimiya. Nah, karena pihak sekolah mengetahui mereka telah membuli Nishimiya, teman-teman Ishida tadi menyalahkan dirinya. Jadi si Ishida ini dikorbankan sama teman-teman yang lain. Sejak saat itu, kehidupan Ishida menjadi hancur dan dia dijauhi oleh teman-temannya. Sampai dia memutuskan untuk pindah sekolah. Dan dia sangat membenci Nishimiya karena hal tersebut. Singkat cerita, ketika SMA Ishida telah sadar dan ingin meminta maaf kepada Nishimiya. Akhirnya mereka bertemu dan mulai dekat. Konflik mulai muncul ketika mereka memutuskan untuk melakukan reuni SD. Ternyata reuni tersebut berakhir dengan tidak mengenakan. Karena tekanan hidup yang semakin berat, Nishimiya memutuskan untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Namun dia berhasil digagalkan oleh Ishida. Tapi malah Ishida yang terjatuh ke sungai dan mengalami koma. Anime yang ketiga adalah Kimi no Suizo wo Tabetai atau Let Me Eat Your Pancreas. Anime yang berkisah tentang seorang siswa SMA bernama Haruki yang kutu buku dan hidupnya dipenuhi dengan membaca buku. Suatu hari di sebuah rumah sakit, dia tidak sengaja membaca buku harian temannya yang bernama Sakura. Dari buku harian itu, dia mendapatkan fakta bahwa hidup Sakura tidak akan lama lagi. Sakura ternyata mengidap kanker pankreas. Hanya keluarga Sakura yang mengetahuinya. Bahkan sahabat terdekatnya pun tidak. Sejak saat itu, Sakura mulai mendekati Haruki dan memintanya untuk merahasiakan hal tersebut dari orang lain. Kemudian, pertemanan mereka dimulai dari situ. Dan Sakura mulai sering menghabiskan waktu bersama Haruki walaupun Haruki awalnya cuek. Dan hal ini ngebikin banyak orang tidak suka kepada Haruki karena
anak yang populer di sekolahan. Walaupun begitu, Sakura tetap memutuskan untuk menghabiskan momen-momen terakhirnya dengan melakukan hal yang menyenangkan bersama Haruki. Pada akhirnya, Sakura emang meninggal, tapi ini bukan spoiler ya, karena alur cerita anime ini emang agak mundur. Dan di adegan yang pertama anime ini adalah adegan pemakaman Sakura itu sendiri. Lalu jalan cerita yang diceritakan merupakan ingatan dari Haruki. Walaupun ending cerita ini udah ketahuan di awal, tapi anime ini tetap menarik banget buat ditonton. Apalagi banyak pesan moral yang disampaikan, terutama soal gimana kita menghargai waktu. Kebayang gak sih ketika umur kita itu udah Oke, anime yang keempat adalah Hotarubi no Morie. Anime ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Hotaru yang berteman dengan yokai yang bernama Gin. Saat Hotaru berumur 6 tahun, dia sedang liburan musim panas di rumah pamannya. Lalu dia tersesat di dalam hutan dan ditemukan oleh Gin, seorang pria yang memakai topeng rubah. Disitulah awal pertemuan mereka. Gin adalah seorang yokai yang bila disentuh oleh manusia, maka ia akan menghilang atau lenyap. Hal ini pula yang menyebabkan Hotaru tidak bisa menyentuh Gin. Lalu sejak saat itu setiap hari Hotaru pergi ke hutan dan menemui Gin. Mereka pun menjalin pertemanan tanpa saling menyentuh satu sama lain. Walau hanya bisa bertemu saat liburan musim panas, tapi hubungan mereka berlangsung sampai bertahun-tahun, hingga Hotaru tumbuh dewasa. Akhirnya Hotaru pun mulai merasa kesulitan untuk mempertahankan kisah cinta mereka. Hingga suatu saat, Gin mengajak Hotaru pergi ke festival yokai. Dan tanpa sengaja, Gin menyentuh tangan seorang anak. Apakah yang akan terjadi pada Gin? Dan akankah kisah cinta mereka bisa bertahan? Wah, anime ini menguras emosi banget loh. Iseng aja gitu ngebayangin kalau kita punya pacar yang gak pernah bisa kita sentuh. Anime yang kelima adalah Okami Kodomo atau Wolf Children. Anime ini berkisah tentang Hana, seorang mahasiswi yang jatuh cinta kepada seorang laki-laki misterius yang bernama Okami. Hana selalu memperhatikan Okami karena Okami selalu mencatat pelajaran tapi tidak pernah membawa buku cetak maupun tas perlengkapan. Akhirnya pada suatu malam Okami mengajak Hana ke hutan untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah manusia serigala. Okami takut Hana akan meninggalkannya. Namun dia menyadari bahwa kelak suatu hari pasti Hana juga akan tahu siapakah dia yang sebenarnya. Awalnya Hana sangat kaget begitu mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Okami. Namun bukannya meninggalkan Okami, Hana malah memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi karena dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Okami. Akhirnya mereka tinggal bersama dan hidup bahagia. Kemudian Hana pun hamil, lalu dia melahirkan Yuki dan Ami. Akan tetapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama karena tak lama setelah itu Okami meninggal saat berburu. Nah, disinilah anime ini mulai menarik. Bagaimana Hana sebagai single mother mencoba untuk bertahan membesarkan anak-anaknya yang setengah serigala. Mulai dari dikucilkan oleh masyarakat, dia juga harus mengungsi ke desa untuk menghindari keramaian. Lalu bagaimanakah kehidupan sosial anak-anak tersebut di masyarakat dan takdir apakah yang sebenarnya menanti mereka? Wah, anime ini tuh benar-benar bikin penasaran ya. Selain itu, anime ini juga menggambarkan perjuangan penuh cinta dan kasih seorang ibu untuk membesarkan anaknya. Setelah nonton anime ini, kalian pasti bakalan lebih menghargai pengorbanan ibu kalian. Gimana repotnya beliau untuk membesarkan kita dulu. Anime yang keenam adalah Anohana The Flower We Saw That Day. Anime ini menceritakan tentang kisah 6 orang anak yang merupakan teman masa kecil yang harus terpisah sejak seorang teman mereka yaitu Meiko atau Mema meninggal karena kecelakaan. Kejadian ini benar-benar memukul mereka. Bahkan sang ketua yaitu Jintan Yadomi sampai tidak mau bersekolah dan bergaul dengan masyarakat. Hidupnya dihabiskan hanya dengan main game aja. Namun suatu hari Menma muncul lagi di hadapan Jintan. Awalnya
karena dia harus menyelesaikan sesuatu yang dia tinggal di dunia ini. Dan hal itu berkaitan dengan Jintan dan teman-temannya yang lain. Akhirnya Jintan memutuskan untuk membantu Menma menemukan hal yang belum dia selesaikan di dunia ini. Berhasilkah dia membantu Menma untuk kembali ke alam baka? Lalu, apakah masalah yang harus diselesaikan Menma di dunia? Anime yang ketujuh adalah Tenkinoko atau Weathering with You. Anime ini bercerita tentang kisah Hodaka Morishima yang kabur dari rumahnya karena permasalahan keluarga menuju ke Tokyo. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Keisuke Suga yang nantinya akan memberi Hodaka pekerjaan di Tokyo. Sampainya di Tokyo, ternyata Hodaka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai-sampai dia harus makan di restoran fast food 3 hari berturut-turut. Dan disitulah dia bertemu dengan Hina Amano. Hina yang bekerja di restoran fast food tersebut merasa iba dengan Hodaka dan memberinya makanan dengan gratis. Singkat cerita, Hodaka diberi pekerjaan oleh Keisuke Suga untuk menginvestigasi fenomena aneh yang berhubungan dengan perubahan cuaca yang tidak wajar di Tokyo. Tanpa sengaja, dia bertemu Hina yang sedang diintimidasi oleh pemilik klub malam. Hodaka lalu menyelamatkannya. Tak disangka-sangka, Hina mengejutkan Hodaka dengan mengakui bahwa dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk memulai bisnis dengan memanfaatkan kemampuan Hina tersebut. Akhirnya, konflik memuncak ketika Tokyo dilanda cuaca yang mengerikan. Lalu, Hina menjelaskan bahwa dia yang menyebabkan fenomena itu dan harus mengorbankan diri untuk menghentikannya. Apa yang akan dilakukan Hodaka? Akankah dia membiarkan Hina untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kota? Yup, Koto no Hano ni wa atau The Garden of Words. Kisahnya bercerita tentang Takao, artis seorang remaja 15 tahun yang memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah desain sepatu. Dia sering membolos hanya untuk membuat sketsa sepatu di sebuah taman. Suatu hari, Takao bertemu dengan seorang wanita dewasa berpakaian kantoran yang juga sering duduk di taman tersebut. Dia bernama Yukari Yukino. Takao sering bertemu Yukari di taman, terutama pada saat hari hujan. Namun, mereka tidak pernah benar-benar saling berkenalan. Karena Yukari yang nampak tertarik dengan bakat desainnya, akhirnya Takao memutuskan untuk membuatkan sepatu untuk Yukari. Namun sayangnya, pertemuan mereka terhenti setelah musim hujan berakhir. Singkat cerita, mereka berdua bertemu kembali setelah ternyata Yukari menjadi guru sastra di sekolah Takao. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Yukari resign dari sekolah karena sering dibully dan digosipin yang aneh-aneh. Nah, anime yang ke-9 adalah Byosoku 5 cm atau 5 cm per second. Anime movie ini merupakan bagian ketiga dari trilogi kisah cinta Takaki Tono dan Akari Shinohara. 2 episode sebelumnya berjudul Cherry Blossom dan Cosmo 6. Kisah ini berawal dari 2 orang sahabat bernama Takaki Tono dan Akari Shinohara yang bertemu saat sekolah dasar. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan kemudian menumbuhkan perasaan cinta di antara mereka. Namun akhirnya mereka harus berpisah karena Akari akan pindah ke kota mengikuti orang tuanya. Mereka berdua lalu berjanji untuk saling mengirim surat. Waktu pun berlalu. Akhirnya karena rindu yang sangat dalam, Takaki memutuskan untuk bertemu dengan Akari dan datang menggunakan kereta ke kotanya. Takaki berniat untuk menyatakan cintanya kepada Akari dengan memberinya sebuah surat. Namun karena suatu kejadian dalam perjalanan, Takaki kehilangan surat tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya mereka harus berpisah dan kembali ke kotanya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Takaki tampaknya masih tidak dapat melupakan Akari. Bahkan dia sampai merusak kehidupannya sendiri saat mengetahui fakta bahwa Akari akan menikah dengan orang lain. Anime yang
ke-10 yaitu The Anthem of the Hearts. Anime ini berkisah tentang seorang gadis bernama Jun Naruse yang awalnya ceria dan banyak bicara, mendadak menjadi tidak dapat berbicara. Hal ini dipicu oleh kejadian masa kecilnya saat dia mempergoki ayahnya yang berselingkuh dengan wanita lain di sebuah hotel. Dan tanpa pikir panjang, dia menceritakan hal itu pada ibunya. Tentu saja akhirnya kedua orang tuanya bercerai. Tidak berhenti di situ. Ternyata kedua orang tuanya menyalahkan Jun atas perceraian mereka. Karena hal itu, dia menangis dan membayangkan bahwa ada peri telur yang mengutuknya untuk tidak bisa berbicara lagi, agar dia tidak dapat menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Lalu semenjak itu dia berhenti berbicara. Singkat cerita, pada saat Jun memasuki masa SMA, wali kelasnya menugaskannya untuk menjadi panitia sebuah acara amal bersama ketiga teman lainnya yaitu Takumi, Natsumi, dan Daiki. Jun yang awalnya menolak akhirnya menyetujui usul tersebut. Nah, dari sanalah akhirnya Jun menyadari bakat menyanyinya walaupun dia tidak dapat berbicara dan membuat konser musikal bersama ketiga temannya tadi. Anime ini cukup bikin Mio jadi terharu ya dengan ceritanya. Hehehe, pokoknya wajib deh buat ditonton.